hal yang sudah bisa kita duga dari awal bahwa Prabowo pasti akan masuk ke periode kedua tuh, dan siap-siap Gibran untuk cari yang melawan saya. Ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Partai Gerindra umumkan Prabowo akan dicalonkan kembali maju sebagai calon presiden tahun 2029. Prabowo umumkan di birokrasi ada raja kecil yang melawan kebijakannya. Nampaknya dua peristiwa politik ini tidak bisa dipisahkan. Ada benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Apakah pengumuman pencalonan kembali Prabowo sebagai calon presiden walau baru menjabat selama 3 bulan lebih, tidak lebih dari pressure politik untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya dan memaksa si raja kecil mundur dari posisinya sejak sekarang? Kita akan bahas bersama ulasan dari pengamat politik Rocky Gerung berikut ini. Namun jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Yang menarik hari ini pasti adalah hasil dari Munas yang atau Rakernas yang kemudian jadi Munas atau Munaslup apalah dari Partai Gerindra, yang keputusannya sangat fenomenal, yaitu memastikan bahwa 2029 Prabowo Subianto dicalonkan kembali oleh Gerindra. Itu hal yang lumrah karena tetap dalam kalkulasi normal tentu presiden tidak boleh putus dengan periode satu periode ini. Jadi selalu 2 periode itu hal yang biasa ditargetkan oleh calon presiden, oleh sang presiden gitu kan. Jadi Prabowo pasti akan maju di 2009 tuh, dan Gerindra memutuskan itu di dalam rapat organisasi yang tertinggi. Artinya itu sudah final dan mengikat. Tinggal mungkin disosialisasikan, atau pasti akan disosialisasikan ke Kimplas, sehingga juga Kimplas itu terikat dengan keputusan yang sama. Kendati tentu partai-partai anggota Kimplas itu juga punya kebebasan untuk mencalonkan ketumnya masing-masing atau outsource dari manapun. Tetapi satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon presiden di 2009, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang, itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik, karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra kan. Jadi Gibran mungkin akan cari partai yang lain tuh. Jadi sebetulnya paralel dengan keputusan itu adalah semacam umpan untuk meminta ada ikan besar yang memakan Gibran sebagai calon presiden mereka, dan itu membuka peluang Pak Jokowi membuat blok baru untuk menuntun Gibran. Kan nggak mungkin Gerindra mencalonkan Gibran, dan karena itu maka dimungkinkan Gibran dicalonkan oleh partai Golkar misalnya itu. Jadi kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik tentu. Lepas dari soal apakah ini bisa jadi semacam penanda bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle secepat-cepatnya untuk memungkinkan kabinet hari ini bekerja untuk dia di 2009, kan itu kalkulasinya. Ya, orang tentu bertanya, ini belum apa-apa udah mencalonkan diri lagi itu. Tapi justru dengan keputusan itu maka terlihat bahwa Prabowo menginginkan ada kepastian buat dia maju lagi ke 2009, sehingga soal Gibran tadi ya pasti akan dicarikan jalan lain kan. Jadi bukan Gibran yang dicalonkan oleh Gerindra tapi Prabowo. Itu berarti Gibran harus mencari vehicle, cari peralatan partai yang lain kan. Lain kalau misalnya Prabowo dengan diplomatis mengatakan ya oke, nanti mungkin berubah, tapi ini nggak mungkin karena ini keputusan Kongres luar biasa. Jadi hal yang sudah bisa kita duga dari awal bahwa Prabowo pasti akan masuk ke periode kedua tuh, dan siap-siap Gibran untuk cari perahu. Jadi itu soalnya. Dan peristiwa semacam ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah dengan demikian maka potensi Gibran untuk mencalonkan diri menjadi kesibukan dia sebagai wakil presiden. Artinya Gibran dari sekarang mesti mulai merayu partai-partai, mesti bikin tim sukses dia sendiri kan. Lain kalau Presiden Prabowo bilang oke, saya dengan Gibran yang akan maju lagi, ya nggak mungkin, karena Gibran merasa dia udah jadi wakil presiden, maka dia harus punya ambisi, dan itu adalah hal yang diinginkan oleh ayahnya tuh. Jadi sebetulnya
kesepakatan hari ini semacam penanda politik bahwa akan ada persaingan di 2029 antara Prabowo dan Jokowi pasti, dan Gibran pasti, karena Gibran pasti juga punya rencana strategis atau rencana yang hendak dimatangkan supaya bisa bertanding di 2009. Dan itu yang baru terbaca hari ini, dan kepastian itu juga memberi sinyal baru bahwa Prabowo akan atau harus melakukan konsolidasi partai supaya dari sekarang hanya dia yang dianggap sebagai potensial untuk memimpin Kim Plus ke depan kan. Walaupun tadi Kim Plus bisa aja Kim Plus mengaduk-aduk lagi kadernya untuk diajukan, tetapi didahului, di preempt oleh Prabowo, itu artinya ada sinar yang sudah terbit, tinggal menunggu sinar-sinar lain mau ngikut sinar yang sekarang atau menjadi sinar tersendiri. Jadi itu yang kita anggap menarik untuk mengulas soal ini. Di belakang soal ini tentu banyak siksak, banyak cawe-cawe di antara petinggi partai, tapi kita lihat nanti apa reaksi Kim Plus setelah Gerindra secara resmi, officially meminta Prabowo untuk mencalonkan diri lagi di 2029. Tidak bisa dipungkiri bahwa kabinet yang dipimpin Prabowo saat ini masih diisi lebih dari 50% orang-orang Joko Widodo. Di pengkhianatan Jokowi pada PDI Perjuangan disinyalir untuk mengamankan proyek-proyek strategis yang telah dimulai pada pemerintahan Joko Widodo, khususnya proyek-proyek yang dalam tanda kutip akan selalu dikaitkan dengan nama Jokowi, seperti pembangunan IKN misalnya. Bagaimanapun, proyek pembangunan IKN akan selalu dikaitkan dengan nama besar Joko Widodo. Jika IKN sukses, maka sejarah akan selalu menceritakan dan mengingat bahwa Jokowi lah yang telah memulai pemindahan ibu kota dengan membangun IKN sebagai ibu kota negara. Sebaliknya, jika IKN gagal, maka Jokowi akan mengulang kisah kegagalan presiden sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dengan proyek Hambalangnya. Karena kepentingan inilah Jokowi habis-habisan dan menggunakan segala cara untuk memenangkan Prabowo, termasuk memaksakan anaknya untuk duduk di kursi kedua dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, mantan orang-orang kesayangannya seperti Luhut Binsar Panjaitan, Budi Ari, Bahlil Ladahalia, Erick Thohir, Sri Mulyani, Wahyu Sakti Trenggono, Raja Juli Antoni, dan para wakil menteri yang lain, termasuk Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Pada bulan September tahun 2024, Jokowi sudah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nasional tahun 2025 dengan mengalokasikan anggaran pembangunan khusus untuk IKN sebesar 6,39 triliun. Namun mengejutkan bahwa Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran di berbagai kementerian, termasuk anggaran IKN yang dipangkas sebesar 1,15 triliun. Pemangkasan anggaran IKN inilah yang kemungkinan memicu gejolak di antara para kabinet pendukung Joko Widodo yang menimbulkan perang dingin di internal pemerintahan. Patut diduga bahwa perlawanan dari kelompok Joko Widodo di kabinet inilah yang memicu Prabowo dan Partai Gerindra membuat pressure dengan mengumumkan pencalonan Prabowo sebagai calon presiden tahun 2029 tanpa menyebutkan calon pendampingnya. Pengumuman ini seolah signal keras buat Gibran Rakabuming, Joko Widodo dan para pendukungnya untuk tidak membuat gerakan di luar perintah dan keinginan Prabowo jika tidak ingin ditinggalkan. Bagaimana menurut kalian? Benarkah bahwa saat ini ada matahari kembar yang mengendalikan pemerintahan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.